Saat ini kita tahu bahwa kondisi geopolitik cukup menantang, belum lagi perlambatan ekonomi global saat ini masih terus terjadi. Bagaimana sebetulnya landscape ataupun kondisi industri jasa pengiriman dan juga industri logistik? Oke, kalau menurut saya sih, walaupun kondisi globalnya juga gonjang-ganjing, tetapi kalau yang namanya perpindahan barang ya dari satu daerah ke daerah lain itu tetap akan terjaga. Dan kalau kita lihat potensi Indonesia kan hampir 270 juta lebih lah orang ya. Jadi pergerakan barang itu sangat tinggi. Nah, dengan adanya perubahan pola konsumen berbelanja itu akan pengaruhi cara kita berbisnis di logistik juga. Kalau dulu orang masih offline banyakan, kemudian setelah COVID juga akhirnya mereka sudah belanjanya online, ya kan? Tetapi dengan kondisi sekarang, orang yang tadinya sudah biasa belanja online, sebagian besar mungkin tidak pindah lagi ke offline. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat industri retail itu sangat terpukul ya. Jadi ini yang membuat sebenarnya kita harus milih strategi pasar mana yang akan digarap gitu. Nah, jadi menurut saya sih logistik untuk domestik ya akan lebih tetap akan tidak terganggu dengan kondisi ekonomi seperti itu. Dan barang-barang yang paling besar pengiriman tuh biasanya FMCG, fast moving good ya. Jadi fast moving consumer good. Nah ini tetap jumlahnya akan besar. Nah beda dengan kalau yang tadinya ekspor import itu mungkin akan sedikit terganggu karena ada tarif segala macam. Tetapi kalau yang pasar-pasar itu akan lebih stabil gitu. Oke, dengan adanya perubahan behavior dari konsumen, bagaimana kinerja keuangan ASA kalau kita boleh review di sepanjang kuartal pertama tahun ini, Pak? Ya, kalau kuartal pertama sih cukup lumayan ya, bagus ya. Jadi top line growth dan bottom line growth-nya malahan bottom line growth-nya lebih bagus ya. Jadi kita selalu mencari peluang. Kita udah tahu bahwa 2025 itu bukan tahun yang mudah. Jadi very challenging. Tetapi yang kita lakukan kalau sudah revenue-nya cuma bisa growth moderate, maka kita harus cari peluang bagaimana manage cost. Ya, kalau cost-nya kita bisa manage, maka bottom line-nya baru bisa membaik gitu. Jadi kita udah siap dengan kondisi yang terjelek lah. Jadi kalau kita sudah memikirkan kondisi yang terjelek, maka harus dibalik internalnya apa yang bisa di-saving gitu. Terus di samping satu sisi nyari peluang baru, produk yang lain ya kan, market yang lain. Nah ini juga kita lakukan bersamaan. Gambarannya Pak untuk top line maupun bottom line ini 2 digit sampai Pak? Kalau top line-nya 2 digit bisa sampai. Bottom line juga kita harapkan sampai akhir tahun ya tetap 2 digit dibandingkan dengan tahun lalu ya. Oke. Apa saja Pak faktor pendorong cemerlangnya kinerja ASA di kuartal pertama tahun ini? Jadi yang kita lakukan sebenarnya melakukan efisiensi ya. Jadi kalau top line-nya kan growth tetap karena peluang pasar baru dicari terus. Tetapi yang paling signifikan yaitu tadi bahwa cost management-nya itu harus kuat. Karena kalau top line-nya growth-nya moderat, berarti di bawahnya cost-nya harus di-manage dengan ketat gitu. Dan kalau kita lihat bahwa kalau ekonomi susah, orang makin lama itu mau lebih efisien mikirin bisnis, core bisnisnya. Sehingga kayak transportasi, logistik segala macam, kalau ada pihak ketiga yang bisa mengelola ini, buat mereka lebih baik outsource saja, ya kan? Sehingga mereka dengan tenaga dan modal yang ada, dia berusaha conserve cash-nya. Jadi nggak perlu beli mobil, nggak perlu mengelola supir gitu kan. Nah itu semua juga sama-sama win-win baik konsumen maupun dengan ASA-nya. Gitu. Mungkin boleh dielaborasikan Pak, bagaimana kinerja masing-masing lini bisnis dari ASA sendiri? Jadi kalau ASA kan ada 3 line bisnis. Satu adalah rental, ya kan. Kalau rental itu cukup stabil growth-nya, ya kan. Tetapi di rental ini memang revenue-nya besar, ya. Yang kedua bisnis yang namanya used car. Nah, used car ada 2. Satu adalah penjualan mobil bekas, Caroline, ya. Satu lagi adalah JBA, lelang mobil. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau yang namanya Caroline itu top line-nya cukup tinggi, ya, tetapi bottom line-nya nggak gede. Tetapi kalau JBA itu top line-nya nggak besar, tetapi marginnya gede. Nah ini yang menyebabkan kalau dua ini dikombinasi dalam satu PT, maka baik top maupun bottom-nya membaik. Jadi karena kalau di JBA di auction
itu fee-based. Ya. Nah, kemudian pilar ketiga itu adalah end-to-end logistik. Nah, logistik itu ada 3. Jadi first mile, mid mile, sama last mile. Last mile-nya kita ada Antraja. Nah, mid mile-nya kita sekarang di samping ada Asa Logistik ya, ada namanya Asta. Itu yang transportasi menggunakan plat kuning ya. Jadi ini untuk melayani konsumen-konsumen yang seperti delivery express segala macam itu pakai yang Asta. Terus satu lagi yang Asa Logistik ya untuk first mile sama mid mile kita ada menyediakan truk juga. Dari Asa sendiri kalau secara grup kira-kira memiliki sekitar 2.000 lebih lah mobil truknya. Ya untuk komersial ya. Nah, tadi untuk end-to-end logistik yang last mile Pak Antraja, seberapa besar unit bisnis ini berkontribusi bagi kinerja perusahaan? Mungkin kalau kita lihat bahwa ke depan mungkin bisa 40% ya. 40% daripada bisnis Asa itu ada dari sana. Karena itu memang per unitnya kecil tapi jumlahnya besar. Kita itu deliver parcel kira-kira satu hari itu 450.000 sampai 500.000 parcel per day. Ya, Rata-ratanya ya Pak? Rata-ratanya. Jadi kalau kita ngitung bahwa setahun ya lumayan lah. Gitu. Untuk kondisi ataupun pengembangannya sendiri untuk Antraja seperti apa Pak? Jadi kalau Antraja di samping melayani e-commerce tadi, kita juga mulai mengembangkan bisnis-bisnis B2B. B2B itu maksudnya customer-nya adalah perusahaan juga. Nah, biasanya kalau B2B itu ada tailor-made. Jadi dia butuhnya apa gitu kan. Jadi misalnya ada perusahaan mebel gitu kan, bisa nggak driver kita masangin mebelnya gitu kan. Kemudian ada juga yang minta delivery-nya cepat gitu kan, atau harus pakai cool box gitu kan. Nah itu juga bisa kita develop di sana juga.